Hai, apa kabar semuanya saudara? Kembali datang dalam segmen Kerinduanku. Saya berdoa agar segmen ini terus menjadi berkat bagi saudara dan boleh mengubah sudut pandang saudara melihat dunia dan makin mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita mau merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh beribadah kepadamu di pagi hari ini Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi berkat. Urapi dia Tuhan. Setiap kata kalimat penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan. Kami undang kuasa Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan masuk dalam renungan pada hari ini. Tema renungan pada hari ini adalah apa yang harus saya lakukan ketika saya stres. Apa yang harus saya lakukan ketika saya stres? Survei membuktikan bahwa orang-orang yang tinggal di kota besar berpotensi mengalami stres yang jauh lebih tinggi daripada orang-orang di kota-kota kecil atau di pedesaan. Bahkan survei terbaru dari WHO, Bapak Ibu, ditemukan bahwa orang-orang yang tinggal di kota besar memiliki tekanan hidup beberapa kali lipat lebih banyak daripada orang yang tinggal di pedesaan. Saya pernah pergi ke sebuah pedesaan yang menurut saya penetrasi media elektroniknya sangat kecil dibanding di kota Jakarta. Kehidupan orangnya bangunnya lebih pagi, tidurnya lebih cepat, dan hidupnya lebih enteng. Beberapa waktu lalu saya sempat melakukan puasa dalam tanda kutip sosial media. Kurang lebih 3 minggu Bapak Ibu. Dan itu rasanya lebih enteng, lebih nyaman, dan lebih menyenangkan. Kenapa? Karena ketika lagi masa seperti itu baterai saya lebih banyak dan saya lebih banyak menghabiskan waktu kepada apa yang penting. Bukan berarti sosial media nggak penting. Sosial media ketika dipakai untuk bekerja, bisnis, for glorify the name of God, itu akan sangat baik. Tapi ketika sosial media kita paksakan menjadi diri kita atau kita edit sedemikian rupa untuk kelihatan keren dan sebagainya, di situ muncul yang namanya stres. Nah, bagaimana supaya kita bisa, apa yang harus saya lakukan ketika saya mengalami stres? Yang pertama adalah menyediakan waktu lebih untuk bersama dengan Tuhan. Alone with God. Hanya sama Tuhan. Manusia bagaimana bisa menyembuhkan stresnya, bagaimana bisa memulihkan hidupnya, gak lain gak bukan dengan datang kepada penciptanya. Kalau mobil saudara rusak, saudara pergi ke dealer resminya atau orang yang ngerti mobil tersebut. Kalau HP saya rusak, saya akan pergi ke pabrik HP tersebut. Kalau saudara stres, ngalamin masalah yang begitu berat, jangan lari kepada orang lain, lari sama Tuhan. Firman Allah mengatakan dalam Yesaya 40, 28, 31, mengatakan demikian. Tidakkah kau ketahui dan tidakkah kau dengar, Tuhan Allah ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kata kuncinya adalah mereka yang menanti-nantikan Tuhan. Ketika saudara sedang stres, sedang capek, sedang terlalu banyak tekanan, berarti pisau saudara sudah mulai tumpul. Jangan potong lagi, pisau ini adalah metafora saudara, tapi mulai asah pisau. Asah pisaumu, ambil waktu sama Tuhan. That's why dari 7 hari, ada 1 hari Minggu, yaitu hari Sabat. Untuk kita meluangkan waktu sama Tuhan. Rest, ngobrol sama Tuhan. Ketika saudara sedang mengalami perubahan dalam hidup ini, stres, gak tahu mau buat apa, luangkan waktu lebih sama Tuhan. Tuhan akan memberikan penyegaran, memberikan kekuatan, dan Tuhan akan menuntun langkah saudara. Beberapa waktu lalu saya pergi ke sebuah kota, di tengah perjalanan yang nganter saya bilang, Pak, di sini ada bukit doa. Gak tahu bagaimana, padahal itu sibuk banget, ada banyak janji. Saya naik ke atas daerah kota, sudah di atas, di bawahnya kota. Mau balik lagi ke kota tersebut saudara. Tapi gak tahu gimana, walaupun mepet waktunya, saya turun ke bawah. Saya masuk ke dalam bukit doa tersebut.
20-30 menit saya berdoa, nyembah Tuhan, HP saya matiin, dan saya bergumul sama Tuhan. Maka saudara, 30 menit itu saya keluar, saya ngerasa fit luar biasa, saya merasa damai luar biasa. Sehingga kekuatan saya menjadi lebih kuat menjadi hari-hari berikutnya. Berikutnya, bagaimana untuk saudara dan saya ketika saya stres? Apa yang harus saya lakukan? Yang kedua adalah kita lihat dalam Mazmur 103 ayatnya yang ke-7. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Artinya yang kedua adalah mari kita meminta Tuhan untuk kita melihat keadaan berdasarkan sudut pandang. Ketika kita melihat keadaan berdasarkan sudut pandang Tuhan, maka kita akan dapat melihat bahwa Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar. Di ayat yang ke-7 dikatakan, ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang-orang Israel. Ketika kita meminta Tuhan untuk membukakan jalan kita, ketika kita meminta Tuhan untuk menunjukkan perspektifnya Tuhan, hidup ini tergantung dari sudut pandang mana kita lihat. Kalau kita melihat dari sudut pandang pahit, maka sebab pahit. Ada dua orang di kayu salib, di tengah-tengah Yesus. Yang satu melihat dari sudut pandang kebencian, kepahitan. Yang satu melihat dari sudut pandang kesempatan. Yang satu tetap dalam kepahitannya, yang satu menerima pengampunan dari Tuhan. Minta Tuhan untuk menolong saudara melihat dari sudut pandangnya Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, ketika saudara sedang stres, apa yang harus saya lakukan? Yang ketiga, Alkitab katakan demikian. Mari sama-sama kita buka firman Allah. Terambil dalam Filipi 4. Ayatnya yang ke-12 dan ke-13. Aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang menjadi rahasia bagi. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelimpahan, maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Apa yang harus saya lakukan ketika saya mengalami stres? Yang ketiga adalah daripada saudara bertanya, kenapa hal ini terjadi? Ubah pertanyaan saudara menjadi, apa yang Tuhan mau saya belajar? Apa yang mau Tuhan saya pelajari dari kejadian ini? Karena ketika saudara belajar, pasti ada sesuatu yang Tuhan mau kita ajar. Dan ketika kita ngerti konsep tersebut, maka kita akan dapat melihat bahwa Allah bekerja di belakang layar. Saya berdoa siapapun saudara yang sedang stres, sedang butuh pertolongan, datang kepada Tuhan. Kita mengatakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saya berdoa firman ini boleh menjadi berkat, kekuatan bagi saudara. Karena yang punya surga, crazy love with you. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Bawa hatimu, bawa imanmu sama Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Kami mau tetap percaya, Tuhan setia. Mari bawa hatimu lebih
segala perkara dapat Tuhanku. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia.